Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Puput Novitasari. Dalam video ini, saya ingin membahas sedikit mengenai minat baca Indonesia dan cara untuk menumbuhkan minat baca. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi digital dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu like dan subscribe. Membaca merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memahami isi teks yang dibaca. Membaca merupakan hal yang penting bagi semua orang, terutama peserta didik. Bagi peserta didik, membaca adalah suatu kewajiban. Membaca memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Membaca dapat meningkatkan pengetahuan karena dengan membaca kita akan menemukan hal-hal baru dan fakta-fakta baru. Dengan begitu, pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Saat kita membaca, kita akan menemukan kosakata baru yang mungkin belum pernah kita tahu dan belum kita mengerti artinya. Di saat kita menemukan kosakata baru dalam bacaan, tentunya kita akan berusaha untuk mencari tahu artinya. Dengan itu, perbendaharaan kata kita bertambah, sehingga secara otomatis kita tidak akan kesulitan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Ketika sedang membaca, otak tidak hanya menguraikan kata-kata yang dibaca. Saat membaca, neurobiologis memproses gambar maupun ucapan yang muncul. Bagian otak yang mengatur penglihatan dan bahasa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang dimengerti dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat adalah mengurangi stres dan depresi. Selain menambah pengetahuan, membaca juga dapat mengurangi stres loh. Dilansir dari HuffPost, bahwasannya membaca buku lebih efektif untuk menurunkan stres dibandingkan dengan jalan kaki atau mendengarkan lagu. Nah, dari beberapa manfaat membaca yang telah disebutkan, tentunya masih banyak lagi manfaat yang akan diperoleh apabila kita membaca. Mengingat amat pentingnya membaca, lalu bagaimanakah minat baca orang Indonesia? Minat baca orang Indonesia tergolong rendah, khususnya di kalangan pelajar. Berdasarkan survei Most Literate National in the World pada tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara mengenai minat baca. Indonesia persis berada di bawah Thailand yang menempati urutan ke-59 dan di atas Botswana yang menempati peringkat 61. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, perbandingannya sangat jauh, yaitu anak-anak Eropa atau Amerika dalam setahun bisa membaca hingga 25-27% buku per tahun. Sedangkan anak-anak Jepang bisa membaca hingga 15-18% buku per tahun. Sedangkan Indonesia hanya 0,01% per tahun. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Sangat miris ya. Mengapa minat baca Indonesia rendah? Beberapa sumber menyebutkan bahwasannya salah satu penyebab dari rendahnya minat baca Indonesia adalah terbatasnya akses terutama bagi masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Di daerah-daerah terpencil akan sulit untuk menjangkau perpustakaan atau toko-toko buku. Oleh karena itu, masyarakat di sana akan sulit untuk menjangkau buku-buku untuk dibaca. Meskipun kemajuan teknologi mendukung adanya buku elektronik atau e-book, namun di daerah terpencil juga mengalami hambatan sinyal, sehingga masyarakat terpencil mengalami kesulitan untuk mengakses internet. Lalu bagaimana sih cara untuk meningkatkan minat baca? Cara yang pertama adalah memeratakan akses baca, yaitu dengan membangun perpustakaan-perpustakaan desa, terutama di daerah-daerah terpencil, atau dengan mengadakan perpustakaan keliling. Cara yang kedua yaitu membiasakan untuk membaca. Banyaknya perpustakaan ataupun toko-toko buku akan sia-sia saja jika tidak ada niatan untuk membaca buku. Yang
yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca yaitu dengan membiasakan untuk membaca. Mungkin untuk yang belum terbiasa akan sulit, pada awalnya mungkin bisa dipaksakan. Dari terpaksa lama-lama akan terbiasa dan membudaya. Ditelaah dari sisi lain, sebenarnya minat baca masyarakat Indonesia terbilang tinggi. Hanya saja kemauan membacanya yang rendah. Hal itu dapat dilihat dari tingginya antusiasi masyarakat di media sosial. Contohnya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Mereka tahan berjam-jam untuk sekedar melihat dan membaca status orang lain. Namun jika menemui teks yang panjang, kebanyakan tanpa pikir panjang langsung skip saja. Fenomena ini perlu mendapat perhatian terutama bagi konselor atau calon konselor di sekolah. Konselor diharapkan dapat menumbuhkan minat baca peserta didiknya supaya dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.